Nah, jadi uji homogenitas itu untuk ngebandingin, tapi ini hanya uji prasyarat. Jadi kamu misalnya mau ngebandingin kelas A sama kelas B. Kira-kira kalau mereka diberikan perlakuan yang berbeda nanti saat kamu melakukan penelitian, yang satu misalnya pakai model teacher center, yang satu pakai model student center, kira-kira nanti nilainya itu nilai akhirnya lebih tinggi yang mana setelah kamu melakukan penelitian. Nah, sebenarnya mau kayak gitu. Cuman uji homogenitas itu digunakan saat kamu baru mau melakukan penelitian itu, lalu baru mau banget ngelihat apakah kelas ini bisa dibandingin apa enggak gitu. Nah, syaratnya apa? Sebelum kamu melakukan penelitian, mereka harus memiliki kemampuan yang sama dulu gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya yang satu kelasnya udah pintar-pintar, kelas favorit, yang satu kelas biasa. Tanpa kita menguji atau meneliti di situ, kita udah tahu dong kelas favorit pasti, kelas unggulan pasti lebih tinggi nilainya daripada kelas yang satunya lagi gitu kan. Maka sebelum melakukan itu, kamu harus tes uji prasyarat dulu, namanya uji homogenitas ini. Gunanya untuk apa? Kita biar tahu kelas yang mau kita bandingin itu setara gitu. Kalau kelas yang kita bandingin setara, ya udah berarti kita bisa melakukan penelitian itu. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Nah, inilah guna uji homogenitas. Nah, tadi ada uji homogenitas itu ada banyak. Ada uji Bartlett, ada uji Hartley, terus ada uji apa lagi nih? Terus ada ini yang manual. Manual itu biasanya pakainya Bartlett ya. Ini manual yang kamu ngomong ini adalah uji Bartlett. Nah, Bartlett ini digunakan saat uji digunakan untuk mengukur cuplikan atau sama atau tidak N-nya. Jadi uji Bartlett ini bisa digunakan saat kita ngebandingin dua kelas gitu. Nah, misalnya ini ada kelas A sama kelas B kan tadi. Kelas A, kelas B ini mau kita bandingin apakah dia berdistribusi homogen apa enggak. Maksudnya homogen apa? Memiliki kemampuan awal yang sama apa enggak. Kalau mereka memiliki kemampuan yang sama, berarti kamu bisa lanjut penelitian di kelas itu gitu. Tapi kalau misalnya tidak homogen, tidak memiliki kemampuan yang sama, berarti kamu harus cari kelas lain yang memiliki homogenitasnya bagus, homogenitasnya sama gitu. Karena kan kalau mau ngebandingin sesuatu harus sama dulu nih gitu. Harus sama dulu inputnya, baru nanti outputnya kita lihat hasilnya gimana gitu. Kalau inputnya udah beda ya nggak bisa dijadiin uji homogenitas. Sampai sini paham nggak? Paham? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Oke, lanjut. Nah, ini taraf. Ini awal misalnya. Ini kelas A ini ada berapa orang sih? Kelas A dihitung ada berapa orang? 12. 12. Kelas B 12. juga ada 12 kan? Iya, Nah, Bu. karena kelas Ya, A sama Bu. kelas B sama-sama 12, makanya di sini derajat pembilangnya katanya 12, tapi ketentuannya itu rumusnya harus dikurangin 1 gitu. Makanya jadinya 12 kurang 1, yang B juga sama 12 kurang 1 gitu. Saat nanti kelas A sama kelas B beda jumlahnya, berarti tinggal bikin derajat pembilang yang pertama misalnya 12 orang, ya udah 12 kurang 1. Tapi derajat yang B ini misalnya 15 kurang 1 misalnya gitu. Karena ini kelas A sama kelas B orangnya banyaknya sama, maka dia kurang 1 semua, 12 kurang 1, 12 kurang 1. Nah, kita pakai tarafnya itu 0,05. Nah, ini ada F-table. F-table sini kamu tinggal lihat nih, ini salah nih kayaknya ya, 0,05, 11, 11 ini hasilnya bukan 0,5 nih. Ibu coba share ya. Jadi itu ada yang namanya tabel F. Tabel F itu bisa kamu lihat di buku statistik atau di internet juga banyak. Kelihatan nih? Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Tadi Kelihatan, kan Bu. tadi ini adalah taraf signifikansi untuk 0,05 ya. Kalian lihat, 11 sama 11 ketemunya di mana? Di sini kan 2,82 kan? Iya nggak? Iya nggak? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, jadi harusnya itu tadi bukan 0,05. Di sini adalah 2,82. Jadi 11 sama 11 kamu lihat nih di tabelnya, terus dapat 2,82 gitu. Ini adalah F-tabel, kamu bisa cari di internet. F-tabelnya itu adalah 2,82. Ini Bu ganti ya. Jadi bukan 0,555 ini, adalah 2,82 ya. Gitu. Ini dapat dari F-tabel. Ibu mohon maaf.
mau bertanya Bu, yang bagian F tabel itu dikirain tuh 0,05 dikali 11,11. Oh, enggak. Jadi kalau F tabel ini ada ketentuannya, berarti ada tabel dari statistik tentang F tabel gitu. Nanti ada L tabel, banyak tabelnya pokoknya, tapi itu tinggal ketentuan aja gitu ya. Jadi tabel ini kamu nggak usah ngitung. Yang kamu hitung adalah F hitung yang ada di sini. S1 kuadrat sama S2 kuadrat gitu ya. Siap ya? Iya, baik Bu. Nah, F tabelnya, Bu. nah nanti cara penghitungannya Ibu nggak usah ngajarin ya, kecuali kamu mau uji homogenitas di penelitian, baru Ibu mau ngajarin. Nah, ini sebenarnya X sama Y-nya itu kan nilai yang ada tadi kelas A sama kelas B. X kuadrat, ini X2 ini bukan X2, tapi X kuadrat. Jadi 35 dikuadratin hasilnya sih 1225 gitu. Begitu juga Y kuadrat. 60 kalau dikuadratin jadinya 3600, tinggal dimasukin ke rumus gitu ya. Jadi Ibu nggak usah ngejelasin ini ya. Intinya cara masukin rumusnya seperti itu ya. Ini tinggal masukin di Excel aja. Kalau 35 dikuadratin nanti jadi 1225 gitu. Nanti 60 juga dikuadratin hasilnya 3600. Nanti ini tinggal di kursor aja ke bawah. Kalau pakai Excel thread ke bawah nanti langsung ketemu nilainya ini. Oke, ini nggak usah Ibu ajarin ya cara ngitungnya. Yang penting tahu ada rumus ini, rumusnya dimasukin. Nah, sekarang F hitungnya kita dapat berapa nih F hitungnya? F hitungnya kita dapat misalnya ini kan 1,339 kan. Sedangkan tadi F tabelnya berapa harusnya? 2,82 kan. Nah, katanya kalau ini manual sama SPSS beda ya ketentuannya. Kalau di manual F hitungnya harus kurang dari F tabel baru dia terima H0. Nah, sekarang F hitungnya udah kurang dari F tabel belum? F hitungnya udah lebih kurang dari H0 F tabel belum? Udah Iya, belum? Bu, sudah Bu. Udah Bu, iya kurang. Berarti di sini maka apa? Terima H0 terus tolak H1. Maka jadinya apa? Jadi data Distribusi homogen. Homogenitas. Ya. Jadi kebalik ya. Jadi kamu harus konsepnya kebalik. Kalau misalnya dia hitungan manualnya itu F hitungnya itu harus kurang dari F tabel gitu. F tabel itu kan ketentuan yang ada gitu kan, tergantung sampelnya. Nah, tapi kebalik kalau tadi kita pakainya SPSS. Kalau SPSS harus apa? Signifikannya harus lebih besar dari 0,05 gitu ya. Ya. Oke, paham ya? Nah, ini selalu ada uji kriteria kayak gini. Jadi ini membuat kesimpulannya caranya pakai uji kriteria gini, oke? Nah, itu kedua Bartlett pun juga sama caranya. Jadi ini kalau Bartlett ini kamu kan kalau di sekolah itu kelas 7 misalnya bisa sampai 7G, 7H gitu kan. Kelas 7 tuh banyak gitu ya kalau di SMP. Nah, begitu juga ini sama. Jadi uji Bartlett ini digunakan saat kita mau nyari kelas yang mau kita bandingin. Tapi kan kita nggak mau 2 kelas aja. Kita maunya misalnya kelas 7A sampai kelas 7E. Misalnya ini kan kelas 7 A, B, C, D, E gitu. Nah, kelas 7A sampai E ini mau kita lihat apakah mereka homogen kemampuannya itu sama apa enggak gitu. Makanya ini adanya 5 kelompok gitu. Tergantung. Tapi nanti sebenarnya yang kamu ambil itu saat penelitian cuma 2 gitu. Paham ya? Paham nggak maksudnya? Jadi ini dia mau ngebandingin. Jadi misalnya si peneliti ini ada 5 kelas di SMP dan mereka mau ngeliat 5 kelas ini memiliki distribusi yang homogen apa enggak, makanya 5 kelasnya dipakai gitu. Kalau misalnya cuma 2 kelas atau 13 boleh, pokoknya nggak harus 5 kelas kayak gini. Tergantung si peneliti, karena nanti kan yang mau dibandingin cuma 2 kelasnya sebenarnya. Yang misalnya mau kamu masuk ke kelas itu cuma 2 kelas buat nguji yang mana kelas yang misalnya perlakuannya nanti kamu menggunakan model student center apa teacher center gitu. Nanti dibandingin kira-kira dari 2 kelas itu yang mana yang lebih bagus nilainya saat kamu pakainya yang student center apa teacher center misalnya gitu. Nah, ini juga masukin rumusnya tinggal di Excel aja masukin. Ini kelompok satunya dikuadratin nilai tadi, ini nilai ke-1 misalnya 66 dikuadratin jadi 4000 gitu. Terus ini dikuadratin semua. Terus ini ada rumusnya ya. Jadi tinggal masukin rumus aja.
Ibu nggak ngedetail banget. Jadi intinya nanti derajat kebebasan juga gitu. Ini DB-nya 7 dari mana? Harusnya 6 deh kayaknya. Apa dari sampelnya? Sampelnya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. DB-nya kayaknya salah deh. Kayaknya DB-nya itu harusnya sampel dikurang 1 ya. Sampelnya itu benar ya, 7 ya jadinya. Ya benar. Sampelnya di sini di kelompok 1 ada berapa orang? 8 orang kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 kurang 1 ya jadi 7. Gitu ya. DB ini jadi maksudnya N kurang 1. Maksudnya N kurang 1 apa? Di kelas itu ada berapa orang, terus dikurangin 1 gitu. Oke, ini ceritanya cara ngitungnya udah bisa ya. Tinggal masukin aja ke Excel, terus tinggal dikuadratin. Kalau kuadratin, kalau digabungin, kalau dijumlahin, dijumlahin gitu. Tapi intinya sama, nanti. Nah, ini kan dilihat nih. Kita lihatnya 0,05. DF-nya maunya berapa? Tadi kita punya DF-nya berapa? 35 kan? Nah, DF ini adalah 35 kurang 1 ya. Oh, kalau ini K kurang 1. Berarti K kurang 1 ini kelasnya tadi ada berapa kelasnya? Kelasnya tadi ada berapa? 5. Kelasnya ada 5, berarti dikurang 1. Berarti ini kan 0,05 yang kita ambil. 0,05 berarti 4. Berarti berapa? 14 nih ya. 14 harusnya 14,860. Di sininya berapa? Kok 9? Tabelnya kok 9? 9 dari mana? Salah. Harusnya kan yang bilang, oh sorry, Ibu yang salah lihat. Harusnya kan 0,05 ya di sini nih. Bisa dibuletin nggak? Ntar. Harusnya di sini ya. 4 ini ya. Nah, jangan sampai salah lihat ya. Kan kita maunya yang 0,05, bukan 0,005 ya. Nah, ini harus jeli juga. Kita maunya yang 0,05 dengan kelasnya itu K-1 kan, berarti 9,4. Nah, hitungannya kan tadi udah dapat 0,58. Berarti gedean mana? Hitung apa tabel? Hitung apa tabel? Tabel. Tabel. Kalau gedean tabel berarti dia distribusinya homogen apa enggak? Homogen apa enggak? Homogen, Bu. Homogen ya, karena kita mau kurang dari si tabel. Terus coba masuk ke sini. Kan tadi ngebandingin tuh ya. Hitung lebih kurang dari tabel gitu. Udah, lebihnya ini perhitungan pakai Harley. Juga sama, nanti pokoknya hitungnya harus kurang dari si tabel. Jadi intinya, kalau kita, sini deh Ibu tulis. Kesimpulan. Kesimpulan, kalau tesnya manual harus apa? Homogen jika hitungan kurang dari si tabel. Maka data homogen. Tapi kalau pakai SPSS gimana? Kalau pakai SPSS maka sigma harus lebih besar dari 0,05. Maka data homogen. Gitu aja intinya. Kalau cara ngitungnya Ibu nggak ngasih tahu dulu ya, maksudnya nggak Ibu ajarin detail. Kenapa? Biar nanti kamu kalau misalnya emang mau melakukan penelitian itu baru Ibu ajarin gitu, baru Ibu pandu gitu. Tapi kalau misalnya belum melakukan penelitian, yang penting konsepnya tahu dulu. Maksudnya konsepnya tahu apa, kayak tadi kalau misalnya pakainya manual, hitungan manual homogen jika apa hitungannya kurang dari si tabel. Tapi kalau misalnya pakai SPSS kebalikannya, sig-nya harus lebih besar dari 0,5. Ini nilai ya. Nilai sig harus itu nilai hitungan. Nah, dari sini ada pertanyaan nggak? Ini udah bagus banget ya, soalnya langkah-langkahnya udah lengkap tuh. Tinggal Ibu tadi ngikutin langkah-langkahnya, terus kita dapat nilainya nih. Ini kan dari sini, ini kan dari yang kelompok ya. Ternyata pas Ibu praktekin bener nih. Pas Ibu praktekin, nih tadi.
Ibu praktekin bener kan nih? Si nilai based on mean-nya 0,071 ternyata lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak, datanya homogen gitu. Nah, jadi di sini kesimpulannya apa? Kamu bisa pakai ujinya manual, bisa pakai SPSS gitu. Sama yang penting nanti hitungannya benar ya, palingan tingkat ketelitian si SPSS lebih tinggi daripada si manual. Kenapa? Kalau manual bisa terjadi kesalahan hitung oleh human error atau si peneliti salah ngitung. Tapi kalau misalnya pakai SPSS, benar-benar cuma ngetik input, angkanya, terus tinggal ikutin cara-caranya langkahnya, pasti langsung benar, nggak mungkin salah. Karena kan ini program yang menggunakan gitu. Nah, jadi kamu boleh pakai dua-duanya, mau manual, mau SPSS boleh. Yang penting ini tadi, kamu harus ingat sih kesimpulannya ini. Kalau misalnya pakai manual, kamu harus nilai hitungannya harus kurang dari si tabel baru dia homogen. Tapi kalau pakai SPSS kebalikannya, nilai sig-nya harus lebih besar dari 0,05 baru dia namanya homogen. Ini kesimpulannya. Ini kesimpulannya lebih baik Ibu taruh bawah ya. Di sini terus. Oke, gitu. Nanti ini slide ya, Ibu kirim ulang lagi biar kamu bisa coba gitu. Nah, untuk SPSS ini, program SPSS bisa Ibu kopiin, tapi kamu harus punya flash disk yang lebih dari 1 giga lah gitu. Jadi nanti Ibu kopiin dari laptop Ibu ke flash disk tersebut, nanti kamu bisa install di laptop masing-masing. Nanti tinggal coba-coba aja. Kalau kamu nanti penelitian dengan kuantitatif sangat berguna aplikasi SPSS ini gitu. Ya, itu aja dari Ibu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Dari kelompok boleh. Sebentar ya, Ibu sambil ngerjain 2 soal dulu, ada yang nanya. Kalian sambil siapkan pertanyaan aja. Kalau nggak ada nanti Ibu yang nanya. Ibu maaf mau tanya. Okay. Kan ini yang kita masukinnya ada yang SPSS deskriptif gitu. Terus ada yang independent sample t-test sama ANOVA ya. Itu tetap sama ya, Bu? Nggak apa-apa gitu pakai semuanya? Apa gimana? Yang mana ini sama. Jadi ada beberapa ya. Ada berapa maunya pakai one way ANOVA, ada yang independent sample t-test gitu kan. Kamu mendingan pakainya yang sesuai ini aja yang ada di kamu ini. Kalau pakai independent sample t-test enak tadi yang keluar 2, uji normalitas sama homogenitas. Jadi nggak usah kerja 2 kali, sekali aja. Tapi kalau one way ANOVA nanti yang terjadi cuma adanya nilai homogen aja, nggak ada nilai normalitas. Normalitas. Jadi lebih baik pakai yang slide di temennya ini udah bagus banget. Ini bisa Ibu gunakan lagi kalau Ibu mau ngajar statistik yang lain, pakai ini juga bagus. Dan kamu pun untuk belajar uji homogenitas ini, misalnya kamu mau coba nih sendiri manual, ini udah bagus gitu. Maksudnya cara-caranya lengkap, udah ada dikasih taunya apa harus ngapain gitu. Ini bagus banget menurut Ibu. Udah bagus kayak yang minggu lalu juga yang normalitas udah bagus, sangat lengkap gitu. Belum tentu di yang lain selengkap ini. Ini kan kita ngerangkum sendiri kan. Jadi pakainya caranya ini aja. Sama aja tadi Ibu bilang, cuma kalau yang pakainya independent sample t-test nanti yang keluar 2, ada uji normalitas sama homogenitas. Kalau yang ANOVA itu yang keluar nanti uji homogenitasnya doang. Jadi harus 2 kali kerja, harus normalitas dulu baru homogenitas. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ibu tungguin. Tadi yang nanya tentang sampel t-test siapa? Tadi siapa yang nanya?
Usmia ya? Pemakalah. Iya. Oh, Usmia, oke. Ini biasanya yang ngerti pemakalah doang nih, karena pemakalah yang benar-benar nyari, jadi ngerti. Yang lain nanti bisa tanya ke pemakalah ya tentang uji homogenitas ini. Biasanya yang bikin materi, dan ini kan udah Ibu bilang bagus, otomatis dia udah bisa nih sebenarnya. Tinggal Iya, Bu, diajarin mempraktekkannya aja. sama pemakalah yang kemarin normalitas juga kan itu. Jadi Nah, diajarin. enak nih. Jadi di kelas sudah ada yang unggul. Misalnya kemarin lebih unggulnya tentang uji normalitas. Sekarang uji homogenitas ada yang unggul. Nanti saat melakukan penelitian, saat kamu skripsi bisa sama-sama sharing gitu. Tinggal nanti kalau misalnya mau konfirmasi dari Ibu, Bu ini bener enggak gitu. Jadi Ibu tinggal ngecek aja, nggak harus ngajarin dari awal. Oke, bisa lanjut. Pertanyaan lagi, Ibu tunggu. Sambil Ibu ngerjain soal dulu bentar. Gimana, ada pertanyaan kan nih? Kalau nggak ada, diselesaikan aja nih. Jadi gini ya, ini kan untuk melakukan penelitian kalau kalian mau ngebandingin, jadi ini Ibu ulang ya. Jadi misalnya kamu mau melakukan penelitian, terus kamu tuh mau melakukan penelitian itu kan kalian ngajar kan? Nah, kamu mau ngebandingin yang satu kamu pakai model A, yang tadi misalnya yang satu pakai model teacher center, yang satu kamu mau pakai model student center gitu kan? Itu dua model yang berbeda kan? Dua cara ngajarnya yang berbeda kan? Nah, dari situ kamu mau tahu kira-kira model yang teacher center sama student center ini kira-kira nanti nilai akhirnya bagusan yang mana gitu. Berarti nanti kamu bisa menerapkan di kelas itu pakainya student center apa teacher center gitu agar di kemudian hari kamu kalau ngelakuin kalau kamu ngajar itu pakainya yang mana, student center apa teacher center gitu. Nah, sebelum kamu melakukan penelitian, sebelum kamu ngajar, kamu harus tahu dulu kelas yang kamu bandingin itu memiliki input yang sama. Dengan cara apa? Kamu uji normalitas kemarin. Habis uji normalitas, kamu harus uji homogenitas. Habis uji homogenitas, baru kamu bisa melakukan penelitian gitu. Nah, harus syaratnya, nah jadi uji normalitas sama homogenitas itu adalah uji prasyaratnya sebelum kamu ngajar gitu. Nah, kalau misalnya dia udah normal, kamu lanjut ke uji homogenitas. Nah, di uji homogenitas itu, misalnya kamu bingung dari kelas 7 ini banyak nih kelasnya, ada 5 kelas gitu. Kamu mau ngambil sebenarnya 2 kelas aja kan, yang buat kamu penelitian, karena kamu mau menerapkan 2 model pembelajaran yang tadi student center sama teacher center, sebenarnya kan gitu. Nah, tapi kita nggak tahu daripada kita sia-sia, nguji 2 kelas ternyata tidak homogen, kamu mendingan nguji 5 kelas itu yang tersedia di sekolah. Dari 5 kelas itu misalnya mereka udah homogen semua. Nah, kamu nanti tinggal pilih aja mau 2 kelas yang mana yang mau kamu ambil gitu. Jadi lebih baik ujinya 5 kelas dulu. Kenapa? Karena nanti yang kita ambil boleh 2 kelas doang gitu. Atau kalau yang dibolehkan sama gurunya, kamu melakukan penelitian 2 kelas saja, terus cuma di kelas A sama B, ya udah nanti kamu uji homogenitasnya di kelas A sama B aja gitu. Ya, paham ya? Itu. Terus tadi uji homogenitas itu ada yang menggunakan cara manual, ada yang menggunakan SPSS. Yang manual itu namanya uji Bartlett. Kalau yang menggunakan SPSS itu namanya uji Leveneck. Ini nggak ada ya di sini, nggak ada tulisannya ya, Bartlett doang ya. Ya, itu namanya doang. Iya, Bu. Uji Bartlett itu sebenarnya untuk manual, yang ini cara manualnya. Nah, ini cara-caranya Ibu nggak usah ngasih tahu caranya mendetail dari sini kemana, dari sini kemana. Ini tadi udah sama kelompok. Tapi yang Ibu kasih tahu cara kamu ngasih kesimpulannya. Intinya kalau yang manual, kesimpulannya si nilai hitung harus kurang dari nilai tabel. Itu yang namanya homogen. Tapi kalau di SPSS kebalikannya, yang nilai signifikan harus lebih besar dari
nilai 0,05 gitu. Nah, ini cara-caranya tadi udah sangat lengkap. Nanti kamu bisa ngikutin saat kamu melakukan penelitian. Mungkin kalau sekarang tuh kayak karena belum butuh jadinya kayak udah nanti aja gitu. Nggak ngerti juga nggak apa-apa gitu. Tapi nanti saat melakukan penelitian kan kamu butuh nih caranya. Otomatis kamu lebih belajarnya lebih cara ngelihatnya atau nyari datanya itu benar-benar dipahamin gitu. Kalau sekarang yang penting kamu punya bayangan dulu, ternyata nanti kalau misalnya skripsi gini loh caranya ngambil datanya tuh gini gitu. Oke, paham ya? Ini nanti ditambahin. Jadi ada uji Bartlett, uji Hartley, sama 3 ini uji Levene. Uji Levene. Nah, kalau uji Levene test ini adalah di SPSS. Gitu. Oke, paham? Insya Allah paham, Bu. Paham ya, insya Allah paham. Semoga walaupun ada kebingungan dikit, silakan tanyakan saja sama pemakalah. Kalau pemakalah nggak bisa jawab, baru tanyakan ke Ibu. Karena Ibu lihat ini udah bagus banget, pembuatan materinya udah bagus banget, di mana udah bisa dikelompok-kelompokin. Ada uji tuh, ada uji apa aja gitu. Terus cara ngitungnya tuh benar-benar detail. Walaupun mungkin ini ngelihat dari internet doang, tapi maksudnya udah benar-benar detail. Ini juga kayak hitungan sendiri ya, hitung sendiri ya, bukan dari internet ya. Kita nonton dari YouTube, Bu. Baru terus hitung sendiri kan ini? Lagi. Iya, dihitung lagi. Iya, ini dihitung hitung lagi. sendiri kan ya. Soalnya Iya. ini maksudnya bukan kopas atau bukan screenshot, tapi ada bikin nulis sendiri. Jadi benar-benar bagus banget ini gitu. Lo udah bisa ngitung sendiri caranya dari mana gitu. Ini untuk nulis kayak gini aja bisa lebih dari seminggu, ya kan? Maksudnya apa seminggu full ini benar-benar kelar-kelar. Iya, benar-benar iya. Seminggu, Jadi Bu. Ibu bisa ngelihat gitu loh, yang bikinnya itu benar-benar sama yang bikinnya itu asal jadi aja Ibu bisa lihat gitu. Ini udah bagus banget. Nah, mungkin di sini nih, yang ini nih mungkin tinggal ngambil aja, mungkin udah capek nih di atasnya udah ngitung beneran. Jadi yang bawah-bawahnya tinggal ya udah seadanya gitu. Nah, tapi udah jelas banget ini dari SPSS-nya udah jelas banget. Nah, tadi kan Ibu juga udah meraktekin kan. Ini kan hitungan yang SPSS kan. Nah, ini yang Ibu praktekin ternyata sama ya hasilnya. Yang dilihat ini based on mean-nya sama-sama 0,071. Udah sama ya. Tuh, ini kan yang hitungannya kalian kan tadi Levene test-nya 0,071. Pas Ibu hitung juga sama 0,071 di based on mean-nya. Jadi udah sama ya. Udah kesimpulannya kamu tetap bikin. Jadi uji homogenitas itu mau tahu apakah si kelas itu memiliki input yang sama atau enggak, apa artinya kemampuan yang sama apa enggak, karena kita mau ngebandingin. Kalau mau ngebandingin ya harus pair-nya harus sama dulu dong gitu. Jangan sampai kita ngebandingin kayak berlian sama perak. Kan udah pasti jomplang kan, yang berlian lebih besar, lebih bagus daripada perak gitu kan. Berarti itu nggak bisa dibandingin. Tapi kalau misalnya sama-sama misalnya jangan orang apalagi yang sama, yang setara apa misalnya? Misalnya yang sama apa yang setara yang bisa kita bandingin? Apa kira-kira? Buah aja lah gitu ya. Misalnya buah anggur merah sama anggur hijau, misalnya itu kan sama harganya, misalnya gitu. Berarti bisa kita bandingin. Tapi kalau anggur sama apel kan udah sesuatu yang beda, nggak bisa dibandingin gitu kan. Udah misalnya ya bagusan si apel atau yang bagusan anggur gitu. Tapi kalau misalnya anggur merah sama anggur hijau kan ya sama-sama anggur, berarti bisa kita bandingin gitu. Paham ya? Nah, jadi intinya ini untuk ngebandingin suatu kelas, apakah kelas itu memiliki kemampuan awal yang sama apa enggak gitu. Lalu kamu melakukan penelitian atau kamu melakukan pengajaran, di situ dilihat habis melakukan pengajaran apakah yang kamu lakukan nih treatment atau perlakuan pengajaran kamu itu nanti siapa yang lebih tinggi gitu. Nah, nanti siapa yang lebih tinggi berarti model yang kamu pakai itulah yang dibilang ternyata model A lebih meningkatkan kemampuan belajar siswa dibandingkan dibandingkan dengan si model yang kalian terapkan gitu. Nah, modelnya itu nanti adalah variabel bebasnya. Modelnya itu model pembelajaran yang tadi teacher center atau student center itu adalah
si variabel bebas atau X. Sedangkan nilai siswa, nilai ulangan siswa itu adalah si variabel terikatnya atau Y. Gitu. Berarti nilai mereka tergantung dari pengajaran kamu juga kan. Ya, itu aja dari Ibu. Ini tinggal 2 menit lagi. Ada pertanyaan lagi apa cukup? Semoga cukup ya. Kalau misalnya kurang jelas, nanti bisa didiskusikan sama si teman pematerinya. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita capture dulu biar Ibu ngelihat siapa aja yang hadir sampai selesai. Dibuka semua kameranya, bergaya yang cakep. Oke. 1, 2, 3. Mana lagi nih? Mana nih cowok-cowok? Ahmad, Sita, Nurlaila. Guru nih, 1 menit lagi keluar nih. 1, 2, 3. Oke. Ntar Ibu share dulu. Share dulu. Sebentar. Oke, sekali lagi. Oke, yang lain. Habis ini 1, Siti Halwa, Septi, Siti Halwa lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Amin. Oke, jaga kesehatan. Ada kuliah lagi? Ada Bu. Ada Bu. Bu Irma, online apa offline? Online. Oke, alhamdulillah berarti bisa istirahat ya. Misalnya bisa di rumah gitu. Ya, kalau misalnya masuk atau enggaknya pembelajaran itu tergantung. Kalau kamu sambil tutup kamera terus sambil masak jadinya nggak masuk. Tapi kalau kamu ngeliatin melayar terus ini insya Allah masuk pembelajarannya. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadirannya, atas usahanya untuk masuk Zoom. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Banyak Ibu Encan ya semuanya. Oke, selamat belajar. Pelajaran Bu Irma.